Kita lanjut pada materi yang berikutnya. Di sini kita akan belajar tentang PHP secara dasar. Sebelum ke sana, perlu diketahui bahwa ketika kita menginstal aplikasi Exam, maka tadi saya simpan aplikasi atau instalasi pada folder yang ada di sini. Nah, apa yang terjadi ketika kita selesai menginstal Exam? Kita lihat, kita tinggal memasukkan satu alamat. Seakan-akan kita memiliki satu buah server, dan server ini memang bisa diakses baik itu secara lokal ataupun kita hubungkan dengan jaringan. Bahkan kita bisa hubungkan dengan internet dengan metode tertentu, misalkan menggunakan NAT, networking, sehingga kalau kita memiliki IP public, kita memiliki koneksi IP public baik itu statik atau dynamic dengan cara tertentu, maka website kita dapat diakses. Nah, setelah Anda install, Anda klik localhost, maka akan langsung diarahkan ke dashboard. Ini adalah instalasi Exam yang kita lakukan di komputer yang kita miliki. Sudah terpasang ada Apache, ada MariaDB, PHP, dan Perl. Nah, di mana kita menyimpan file-file yang nanti akan kita gunakan untuk belajar pemrograman web. Dia ada di folder htdocs. Nah, di sini kita lihat, di sini ada satu buah file index.php. Jadi kalau localhost tadi mengarah ke index.php, dan dari index.php nanti kita bisa lihat dia akan menampilkan apa. Nah, untuk bisa memahami atau kita lebih mudah untuk mempelajari, nanti kita buatkan satu buah folder dulu. Misalkan web seperti ini. Nah, disinilah kita akan memanggil alamat dari website yang kita miliki. Tentu saja alamat yang dipanggil bukan dexam.htdoc.web. Nanti yang kita panggil adalah localhost/web. Anda enter. Nah, ini dia. Kenapa tampil index of web? Karena di sini belum ada file homepage atau file pertama yang dipanggil. Biasanya filenya adalah berupa file HTML ataupun file PHP. Karena kita akan buat PHP, maka kita akan buat satu buah file namanya index.php. Sebelum ke sana, kita akan buka lagi Notepad seperti ini. Nah, file PHP itu sendiri yaitu file yang extension .php. Jadi nama depannya, kalau ini terlalu kecil, saya besarkan dulu. Extension ini belakangnya adalah .php. Nanti diawali dengan sintaks PHP dan diakhiri dengan sintaks tanda tanya PHP. Atau ada juga yang cukup menuliskan seperti ini dan mengakhiri seperti ini. Oke, kalau saya hapus dulu PHP, saya akan menampilkan misalkan echo halo IB kesatuan. Oke, diikuti saja dulu. Nah, saya akhiri dengan tanda titik koma. Dalam sintaks PHP, semua kode akan diakhiri dengan titik koma. Ketika tidak diakhiri dengan titik koma, maka dia akan menampilkan error. Nah, kalau file kita isinya murni PHP, tidak bercampur dengan yang lain, kita boleh untuk tidak menutup dengan tanda seperti ini. Boleh tidak menutupnya. Oke? Dan ini adalah cara yang disarankan. Nah, kalau kita bercampur dengan konten non PHP, misalkan di sana ada konten HTML dan yang lainnya, maka kita harus tutup bagian mana yang merupakan file PHP dan bagian mana yang merupakan file HTML. Kita coba dulu. Ini saya simpan.
kita simpan dulu, save di tempat yang tadi kita miliki, yaitu di id, exam, htdocs, dan web. Saran saya supaya mudah diakses, dia akan muncul di quick access, Anda lakukan klik kanan dan pilih pin to quick access. Jadi ketika berada di folder manapun Anda berada, sekali lagi di C di mana ketika Anda ingin langsung ke halaman web, halaman folder Anda bekerja, tinggal klik di quick access di sini, web, akan langsung ke dexam htdocs web. Kita simpan dengan nama hello.php. Anda perhatikan di sini save as type-nya terpilih .txt, tapi kalau kita mengetikkan seperti ini maka akan tersimpan otomatis dengan .txt. Tapi kalau kita gunakan langsung PHP, ada hello.php, maka ada tulisan di sini, ada append extension, klik save, maka dia akan tampil dengan nama hello.php. Nah, bagaimana cara memeriksanya? Maka kita bisa panggil dari alamat ini hello.php, akan tampil halo di kesatuan. Nah, kaitannya dengan web server yang tadi, ya exam tadi, kalau kita stop, ini saya stop juga, apakah masih bisa? Kita lihat. Nah, dia akan loading seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana cara membaca, menerjemahkan, menginterpretasikan, dan mengembalikan lagi kode sintak yang ada di file hello.php ke browser. Nah, untuk itu ada kemungkinan bahwa examnya belum jalan. Anda bisa start lagi dan kita bisa klik dan enter lagi, maka dia bisa dipassing ke browser punya kita. Nah, lalu kalau mode PHP, maka ini akan tampil seperti ini walaupun tanpa closing tanda tanya lebih dari atau penutup dari PHP. Yang berbeda kalau kita gabungkan konten kita yang PHP dengan non PHP, maka harus ditutup dengan tanda seperti ini. Kita contohkan, saya buat file baru, misalkan ini adalah untuk type HTML, standar penulisan HTML, ada body, ada header 1. Oke, ini adalah halaman HTML. Satu, setiap ada sintak HTML maka akan ada penutupnya, yaitu slash. Nah, di sini saya masukkan PHP-nya. Kita lihat di sini tulisannya masih berwarna hitam, tapi berbeda kalau sudah kita simpan, dia tahu bahwa ini adalah file PHP, maka akan tampil yang mana merupakan atau terpisah-pisah, yang merupakan sintak yang mana, merupakan data konten yang mana, komen yang mana, dan penutup yang mana. Ini akan memudahkan kita dalam mengelola kode programan yang kita miliki. Saya tambahkan PHP, saya tampilkan lagi echo halo IB kesatuan. Jangan lupa penutup titik koma. Nah, di sini kita harus menutup dengan tanda tanya kurung lebih dari, dan kita tutup untuk bagian body dan penutup HTML. Oke, jadi di sini kita memiliki dua buah konten, yaitu halaman HTML dan kode PHP-nya sendiri. Teks HTML dan teks PHP. Kita simpan dulu. Simpan seperti tadi kita lihat di sini sudah ada htdocs web. Kita simpan dengan nama hello1.php. Filenya tetap PHP dan isinya bisa gabungan dengan non PHP. Dia akan memisahkan, akan menandai mana yang merupakan tag kode tertentu. Ini adalah PHP, dia berwarna merah, ada echo dan sebagainya. Kita coba tampilkan di sini. Tadi nama filenya adalah
halo1, saya panggil halo1.php. Ini dia halaman HTML, ini header 1, dia tulisannya standarnya adalah besar, dan ini adalah PHP-nya. Kita coba lakukan stop untuk server Apache-nya. Yang terjadi adalah, bisa nggak kita lihat? Nah, karena dia PHP maka dia tidak bisa diparsing karena dia membutuhkan adanya Apache atau web server seperti ini. Jadi kalau kita simpan dengan halo HTML, kita coba. Ini saya save as dengan nama halo2, tapi bukan PHP, itu HTML. Oke, halo2 HTML. File yang tadi ada tapi tidak terbuka, yang terbuka adalah file HTML halo2.html. Kita coba lagi. halo2.php tidak ada, yang ada halo2.html. Nah, karena dia HTML maka PHP-nya tidak bisa terbuka. Jadi file-file yang akan kita buat walaupun dia berisikan non PHP harus kita simpan dalam bentuk .html, .php maksudnya. Nah, bedanya dengan HTML adalah walaupun kita stop Apache-nya, ketika kita buka halo HTML kemungkinannya bisa tetap tampil. Oh tidak, karena dia memanggilnya adalah dari localhost. Kalau kita panggil dari exam htdocs web halo2html, kita kembali lagi, cek lagi, ya exam. Nah, berbeda, saya copy saja. Bedanya adalah ketika kita gunakan directory dari Explorer window kita, dia bukan slash tapi backslash. Kita panggil halo2html nya, dia tetap bisa tampil, tapi langsung kita bisa tampil dari filenya, panggil langsung. Kalau yang halo1 tadi PHP, nah maka akan ditampilkan isi dari filenya, tidak bisa diparsing. Apa yang harus tampil ketika menggunakan kode sintaks PHP seperti itu. Nah, kita kembali lagi, web halo2.php, halo1.php, ini dia. Nah, berikutnya adalah Anda silakan coba dulu, nanti berikutnya kita akan bahas mengenai komentar. Nah, dalam pembuatan sebuah program coding, kita memerlukan juga kadang-kadang bentuk yang tidak akan kita tampilkan, atau file ini ada tapi tidak dianggap, yaitu baris komentar. Komentar itu ada dua, yaitu inline dan multiple line. Inline itu satu baris, multiple line adalah beberapa baris. Jadi kalau kita butuh notes, catatan sendiri untuk kita, dia tidak akan dibaca oleh server, tapi kita tahu ketika kita membuka kode itu ini adalah maknanya seperti apa. Misalkan kita ingin butuh catatan berupa bagaimana proses dari sebuah algoritma terjadi. Nah, contoh penggunaan inline. Nah, untuk menggunakan komentar atau memberikan komentar dalam PHP, kita bisa menggunakan tanda pagar seperti ini, atau komentar seperti ini. Nah, komentar kadang-kadang dibutuhkan ketika misalkan kita ingin menyimpan kapan sebuah file tersebut dibuat atau perubahan apa yang terjadi pada sebuah kode pemrograman. Jadi kalau saya save
oh, maaf, ini ada di, kita kembali lagi ke Halo PHP 1, saya buka, ini saya copy, saya simpan di sini. Ini adalah file halo1 PHP. Kalau kita buka lagi, dia tetap tampil halaman HTML dan halo objek satuan. Yang tadi kita masukkan tidak akan ditampilkan. Nah, ini yang inline. Ada komentar yang multiple line. Jadi kalau inline kan mungkin akan panjang. Kadang-kadang kita ingin komentarnya ada banyak, tapi dalam satu kali saja. Maka kita bisa buatkan dalam bentuk seperti ini. Hati-hati ketika kita membuka sebuah perintah untuk memberikan komentar, maka yang di bawahnya akan ikut dianggap sebagai sebuah komentar juga. Maka biasanya saya tutup langsung dengan seperti ini. Oke. Saya enter. Ketika di enter, maka dia akan masih dalam baris komentar. Untuk lebih memudahkan, misalkan saya berikan tanda seperti ini, tanda bintang dan sebagainya. Ini variasi saja. Nah, kalau di sini kita sudah tutup dengan bintang tanda garis miring, kalau di sini kita berikan bintang garis miring, maka di sini akan tidak dianggap sebagai sebuah komentar lagi. Jadi berhati-hati juga. Bintang garis miringnya kita hilangkan dan simpan di bawah. Ini adalah komentar multiple line. Jadi bisa Anda tambahkan komentar sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan. Saya save, kita lihat lagi. Saya refresh, halo1 PHP tetap tampil seperti ini. Jadi komentarnya tidak akan tampil pada browser. Oke. Yang Anda lakukan sekarang tugasnya adalah membuat atau melakukan copy kode program yang ada di sini, halo1 PHP, dan menjadi halo2.php, sehingga nanti akan ada, kalau saya buka notepad, tentu saja sangat mudah. Kita copy, saya buat file baru, saya paste dan simpan dengan nama halo2.php. Save. Jadi tujuannya sekarang adalah Anda memiliki dua buah file, halo1 PHP dan halo2.php. Outputnya silahkan Anda tampilkan. Sebagai tugas pertama, menampilkan gambarnya saja, yaitu berupa seperti ini. Anda capture dan lampirkan sebagai jawaban tugas Anda. Terima kasih. Kita kembali lagi pada kesempatan berikutnya dalam web programming. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.